Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Marfuatus Solehah dengan NIM 212111232 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3G. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai politik pemikiran Khawarij. Materi yang pertama yaitu sejarah kemunculan Khawarij. Pasca terbunuhnya Khalifah Utsman dalam sebuah tragedi ketika para demonstran yang sebelumnya mengepung rumah Utsman selama 4 bulan berhasil menguasai rumahnya hingga terbunuhlah Utsman. Kondisi umat Islam pasca itu tidak stabil, bahkan mendekati chaos. Sehingga harus ada kepemimpinan baru untuk mengatasi kondisi tersebut. Nah, disinilah maka segeralah dilantik Ali bin Abi Thalib sebagai figur yang paling cocok untuk memegang tampuk kepemimpinan. Ali yang pada awalnya menolak kedudukan sebagai khalifah, namun karena adanya desakan dan ancaman akan terjadinya fitnah jika masalah kekhalifahan ini belum selesai. Dengan kondisi yang seperti itu, Sayyidina Ali yang lebih mengutamakan persatuan umat akhirnya mempersilahkan dilakukan pembantaian kepada dirinya sebagai khalifah sesuai dengan prinsip syura dan ahli badar. Masalah-masalah yang dihadapi Ali semakin rumit karena Muawiyah kukuh dalam sikapnya tidak mengakui kekhalifahan Ali. Juga ketika beberapa kali usulan Khalifah Ali untuk melakukan perundingan untuk menghindari peperangan antar sesama kaum muslimin ditolak oleh Muawiyah. Maka meletuslah perang Siffin yang tidak bisa tercelakakan. Pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib sudah diambang kemenangan, sedangkan posisi pasukan Muawiyah jauh dari menguntungkan. Maka pihak Muawiyah pun menghalalkan segala cara agar tidak kalah. Dan Amr bin Aus sebagai penasihat Muawiyah mempunyai strategi politik yang licik. Ia mengusulkan untuk melakukan perundingan atau dikenal dengan tahkim. Kejadian tersebut memiliki efek yang sangat krusial sehingga dapat menimbulkan perpecahan dan perselisihan di antara kalangan kelompok Ali bin Abi Thalib. Dari kejadian tahkim tersebut semakin melemahnya pasukan Imam Ali serta mencetuslah perpecahan yang berlarut-larut. Di antaranya muncullah kelompok Khawarij sebagai aliran oposisi revolusioner pertama dalam sejarah Islam. Bahkan sebagai pakar menyebutnya partai politik pertama dalam sejarah Islam dengan karakter dan pribadi yang khas. Selanjutnya yaitu ajaran dan pemikiran Khawarij. Dalam wilayah politik, ajaran dan pemikiran Khawarij yang khas adalah ajaran khuruj, yaitu sikap memposisikan diri sebagai oposisi yang selalu revolusioner melawan para pemimpin yang mereka anggap lalim. Yang kedua yaitu takfir atau pengkafiran, menjadi doktrin yang khas dalam pemikiran Khawarij. Radikal dan fanatisme tinggi menjadi corak khas dalam setiap aksi Khawarij. Oleh karena itu, dalam penafsiran teks-teks agama, Khawarij cenderung menafsirkan untuk mendukung ideologi mereka dan menafikan as-sunnah. Selanjutnya ada dasar pemikiran Khawarij. Ibnu Abi Al-Hadid mengatakan, jika Anda hendak mengetahui apa hakikat kebodohan dan kejumudan, maka perhatikan Khawarij ketika mereka telah menetapkan keputusan untuk membunuh 3 orang, yaitu Ali, Muawiyah, dan Amr bin Aus, serta untuk memutuskan melaksanakan pembunuhan pada malam ke-19 di bulan Ramadan, dalam riwayat lain yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Mereka mengatakan bahwa mereka akan melaksanakan ibadah kepada Allah. Ibnu Abbas mengatakan tidaklah Khawarij lebih mengetahui hukum dari orang Yahudi dan Nasrani. Mereka semua adalah sesat. Mereka mengira bahwa perbuatan membunuh yang akan mereka lakukan itu adalah salah satu kebajikan. Karena itu alangkah lebih utama kalau perbuatan itu dilakukan pada suatu malam di bulan Ramadan yang penuh berkah agar mereka akan mendapatkan pahala jauh yang lebih besar.
Kelompok Khawarij dianggap sangat membahayakan sehingga mereka dilakukan perlawanan, dan ketika terlibat pertempuran melawan kelompok Sayyidina Ali dalam peperangan Nahrawan. Namun seberapa bahaya pun Khawarij ini, Imam Ali berpesan bahwa jangan kalian membunuh kaum Quraisy sepeninggalanku, sebab tidaklah sama antara orang-orang yang mencari kebenaran lalu terluput darinya dengan orang-orang yang mencari kebatilan lalu memperolehnya. Khawarij sebenarnya sudah mengalami kekalahan, namun mereka mampu menyusun barisan kembali dan meneruskan perlawanan terhadap kekuatan Islam baik di zaman Umayyah maupun di zaman Abbasiyah. Oleh karena itulah kelompok Khawarij sangat mudah terpecah belah menjadi beberapa subsekte. Selanjutnya yaitu sekte-sekte Khawarij. Karena Khawarij tadi sangat mudah terpecah belah menjadi beberapa sekte, yaitu antara lain 1. Al-Muhakimah, yaitu golongan Khawarij asli yang terdiri dari pengikut Ali. Bagi mereka, Ali, Muawiyah, kedua hakim yang dipilih Amr bin Aus dan Abu Musa al-Asy'ari, dan semua orang yang menyetujui arti berasi bersalah dan kafir. Selanjutnya, hukum kafir ini mereka luaskan artinya sehingga termasuk ke dalam tiap orang yang berbuat dosa besar. Yang kedua ada Al-Azariqah. Al-Azariqah ini termasuk subsekte pertama yang tidak setuju dengan pola gerakan politik Ansis Al-Zakariyah, lantas memperluas aliran sekte mereka pada persoalan teologi. Mereka mengembangkan doktrin sisi eksoteris agama seperti sholat, puasa, dan zakat termasuk bagian dari iman. Menurut mereka, tema iman tidak cukup diyakini saja. Maka seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tetapi tidak menjalankan syariat agama, maka dianggap sebagai pelaku dosa besar dan divonis kafir. Yang ketiga, Al-Najdah. Dalam persoalan politik, Najdah berpandangan bahwa adanya iman perlu hanya jika maslahat membutuhkannya. Manusia pada hakikatnya tidak berhajat pada adanya iman dan memimpin mereka. Golongan ini adalah yang pertama membawa paham taqiyah, yaitu merahasiakan dan tidak menyatakan keyakinan untuk keamanan diri seorang. Taqiyah menurut mereka bukan hanya dalam bentuk ucapan, namun juga dalam bentuk perbuatan. Yang keempat ada Al-Jaridah. Mereka adalah pengikut dari Abu Al-Karim Ibnu Al-Ajrad. Kaum ini bersifat lebih lunak karena menurut paham mereka berhijrah bukanlah merupakan kewajiban sebagai diajarkanlah oleh Nafi Ibnu Al-Aqsal dan Najdah, tetapi hanya merupakan kebajikan. Dengan demikian, kaum Al-Jaridah boleh tinggal di luar daerah kekuasaan mereka dengan tidak dianggap menjadi kafir. Yang kelima ada Al-Sufriyah, yaitu pemimpin golongan ini adalah Ziyad ibnu Al-Asraf. Dalam segi paham, mereka dekat dengan golongan Al-Zariqah dan karena itu juga merupakan golongan yang ekstrim. Yang terakhir yaitu keenam ada Al-Ibadiyah. Golongan ini merupakan golongan yang paling moderat dari seluruh golongan Khawarij. Namanya diambil dari Abdullah ibnu Ibad yang pada tahun 686 Masehi memisahkan diri dari golongan Al-Zariqah. Kelompok ini tidak mau turut dengan Al-Zariqah dalam melawan pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Bahkan mereka mempunyai hubungan yang baik dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Materi yang terakhir yaitu ada perundang-undangan Khawarij. Yang pertama, menunjukkan dan menetapkan seorang imam atau menegakkan suatu negara menurut mereka adalah wajib menurut syariat. Tapi ada pula sebagian dari mereka menganggap secara mutlak tidak ada seorang iman, sehingga apabila umat sendiri tidak dapat menegakkan dasar-dasar keadilan, maka penunjukan seorang iman adalah perbuatan yang sia-sia dan tidak perlu. Yang kedua, pemilihan umum diserahkan kepada
umat dan imam tidak sah, kecuali dengan pemilihan umat. Beberapa dari kaum Mu'tazilah menambahkan syarat lainnya, yaitu untuk berlangsungnya imamah secara sah harus ada kesepakatan umat secara keseluruhan dan seorang imam tidak dipilih dalam keadaan sedang berlangsungnya kekacauan atau pertikaian di kalangan umat. Yang ketiga, umat dapat memilih seorang dari kalangan kaum muslimin yang dianggap paling baik dan paling memiliki keahlian tanpa terikat dengan persyaratan apakah ia seorang suku Quraisy atau bukan, dan apakah ia seorang Arab atau Ajam. Sekian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.